Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan diberkahi. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Tulis juga nama dan asal kota kalian di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang setia menemani dan mendengarkan cerita di channel ini. Sekarang kita mulai ke ceritanya. Sejak hari pertama menikah, Nadira tahu bahwa ia tidak benar-benar sendirian bersama suaminya. Ada nama lain yang ikut tidur di antara mereka. Bukan tubuh, bukan suara. Hanya getaran kecil dari ponsel yang tak pernah benar-benar diam. Setiap kali layar itu menyala, satu nama selalu muncul. Alia. Awalnya Nadira mencoba mengerti. Raka selalu bilang itu demi anak, demi tanggung jawab, demi masa lalu yang belum sepenuhnya bisa dilepas begitu saja. Nadira mengangguk, menelan rasa tak nyaman, dan belajar berkata dalam hati, ini normal, ini dewasa, ini konsekuensi mencintai laki-laki yang pernah punya hidup sebelum aku. Tapi rasa itu tetap ada. Perasaan seperti sedang duduk di kursi tamu di rumah sendiri. Saat makan malam, Raka sering menjawab pesan sambil menunduk. Jempolnya bergerak cepat, wajahnya berubah tegang. Nadira menunggu. Nasi di piringnya mulai dingin, tapi percakapan mereka sudah lebih dulu mati. Maaf, soal Kinan, kata Raka tanpa menatapnya. Selalu itu alasannya. Selalu kalimat yang membuat Nadira tak berani bertanya lebih jauh. Ia tak ingin terlihat cemburu, tak ingin disebut istri kedua yang kekanak-kanakan, tak ingin menjadi masalah baru dalam hidup laki-laki yang katanya sudah cukup lelah. Jadi, Nadira memilih diam. Namun di dalam diam itu hatinya mulai bertanya, hal-hal yang tidak ingin ia dengar jawabannya. Kenapa setiap nama itu muncul, Raka berubah? Kenapa senyum yang tadi ada langsung menghilang? Kenapa masa lalu masih punya kuasa atas suaminya dan atas rumah tangga mereka? Malam-malam, saat Raka tertidur lebih dulu, Nadira sering menatap punggungnya. Ia bertanya-tanya, apakah aku benar-benar istrinya atau hanya tempat singgah di antara dua bab yang belum selesai? Ia mencintai Raka. Itu tidak pernah ia ragukan. Tapi untuk pertama kalinya, ia mulai curiga bahwa cinta saja mungkin tidak cukup jika yang ia nikahi adalah lelaki yang masih hidup di dua dunia. Dan disitulah kegelisahan itu tumbuh. Bukan karena ia tak percaya pada suaminya, melainkan karena ia mulai sadar, mungkin Raka sendiri belum tahu harus berpihak pada siapa. Masa lalu atau pernikahan yang baru saja ia bangun. Nadira mulai menyadari, masa lalu Raka bukan hanya hidup di ponselnya. Ia juga tinggal di setiap sudut rumah mereka. Di lemari, masih ada jaket lama yang tidak pernah dipakai tapi juga tidak pernah disingkirkan. Di gudang kecil, tersimpan kardus-kardus berisi barang yang Raka bilang nanti saja dibereskan. Dan di rak paling atas, ada album foto yang tidak pernah dibuka tapi juga tidak pernah dibuang. Suatu siang, saat membersihkan rumah sendirian, Nadira menemukan album itu. Di dalamnya tersusun rapi foto-foto keluarga kecil, Raka, Alia, dan Kinan yang masih balita. Tertawa di taman, makan bersama, liburan yang tampak hangat dan utuh. Nadira menutup album itu perlahan, dadanya terasa sesak. Bukan karena cemburu pada masa lalu, melainkan karena ia sadar rumah yang sedang ia tinggali masih penuh oleh cerita orang lain. Seperti ia hanya menumpang di reruntuhan kebahagiaan yang belum benar-benar dibersihkan. Malamnya, Nadira memberanikan diri bicara. Mas, barang-barang lama itu apa tidak sebaiknya kita rapikan? Suaranya hati-hati, hampir seperti meminta izin. Raka menoleh cepat, wajahnya langsung mengeras. Kenapa? Kamu terganggu? Nada suaranya berubah, tidak lagi selembut biasanya. Aku cuma merasa ini rumah kita sekarang. Aku ingin kita mulai benar-benar dari awal. Raka tertawa pendek tanpa senyum. Itu masa lalu, Nadira. Jangan dibesar-besarkan.
Tapi masa lalu itu masih ada di sini, ucap Nadira pelan, matanya berkilat. Di lemari, di gudang kecil, di rak foto. Kata-kata itu seperti menyentuh sesuatu yang tidak boleh disentuh. Raka berdiri, nada suaranya naik. Kamu mau aku buang juga anakku sekalian, hah? Semua itu bagian dari hidupku, jangan sok mengatur. Nadira terdiam, ia tidak sedang bicara soal anak. Ia bicara tentang ruang, tentang pernikahan mereka yang tak punya tempat sendiri. Tolong jangan samakan aku dengan orang kejam, katanya lirih. Tapi Raka sudah terlalu marah untuk mendengar. Kamu tahu aku menikahi kamu dengan kondisi seperti ini. Kalau tidak sanggup, kenapa dari awal kamu mau? Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang Raka sadari. Karena saat itu, Nadira mengerti satu hal yang membuatnya gemetar. Di rumah ini, masa lalu punya hak lebih besar daripada dirinya. Sejak malam itu, Nadira berhenti menyentuh barang-barang lama. Ia berhenti bertanya, berhenti berharap rumah ini bisa benar-benar menjadi miliknya juga. Ia mulai hidup berdampingan dengan kenangan yang bukan miliknya. Seperti tamu yang tak pernah diundang, tapi juga tak pernah dipersilahkan pergi. Dan tanpa ia sadari, jarak di antara mereka tidak lagi hanya berasal dari pesan-pesan di ponsel, melainkan dari benda-benda yang diam-diam terus mengingatkan bahwa pernikahan ini dibangun di atas rumah yang belum kosong. Semuanya berubah sejak Alia mulai sering meminta bertemu mendadak. Bukan lagi pesan singkat tentang jadwal menjemput Kinan, melainkan panggilan panjang, nada bicara tegang, dan tuntutan yang tak mau ditunda. Raka sering pergi terburu-buru, kadang bahkan tanpa menjelaskan. Mas mau kemana? Tanya Nadira suatu sore. Urusan Kinan, jawab Raka singkat. Sudah meraih kunci. Tidak ada lagi kalimat lembut. Tidak ada lagi janji akan cepat pulang. Hari itu Raka kembali saat langit hampir gelap. Wajahnya kusut, napasnya berat, rahangnya mengeras seperti menahan amarah. Nadira menyambut dengan hati-hati. Ia sudah belajar membaca suasana. Kamu makan dulu, Mas. Aku masakin. Tidak usah, potong Raka kasar. Tasnya dilempar ke sofa. Nadira terkejut, tapi tetap mendekat. Ada apa? Bertengkar lagi dengan Mbak Alia. Kalimat itu seperti percikan api ke tumpukan bensin. Jangan bawa-bawa namanya seolah kamu tahu semuanya, bentak Raka. Kamu pikir mudah? Dia mengancam pakai pengacara. Soal hak asuh, soal nafkah, soal masa lalu yang bisa menghancurkan pekerjaanku. Nadira tercekak. Ia tidak tahu harus bicara apa. Aku cuma mau kamu tenang dulu, ucapnya pelan. Kita bisa pikirkan sama-sama. Raka tertawa pahit. Sama-sama? Kamu enak ngomong. Kamu tidak punya anak yang bisa dijadikan alat tekan. Kamu tidak pernah berada di posisi aku. Nada suaranya tajam, penuh tuduhan. Aku istrimu, Mas. Suara Nadira bergetar. Aku cuma ingin mendukung. Mendukung apa? Raka mendekat, matanya merah. Dari tadi yang kamu lakukan cuma mengeluh dan cemburu. Kamu tidak pernah benar-benar mengerti bebannya. Nadira mundur selangkah. Dadanya terasa seperti diremas. Ia ingin berkata bahwa ia tidak pernah memusuhi anak itu, bahwa ia selalu mengalah, selalu diam, selalu mencoba kuat. Tapi tak satu pun keluar dari bibirnya. Karena di hadapannya berdiri seorang pria yang sedang kalah oleh hidupnya sendiri, dan ia, tanpa sadar, menjadi tempat paling mudah untuk melampiaskan kekalahan itu. Aku capek, Nadira. Semua orang menuntut, semua orang menyalahkan. Bahkan di rumah, aku tidak pernah merasa tenang. Kalimat itu membuat Nadira ingin tertawa sekaligus menangis. Rumah, tempat yang seharusnya menjadi pelabuhan, justru berubah menjadi ruang interogasi bagi dirinya. Aku juga capek, Mas, tapi aku tidak pernah membuatmu merasa sendirian. Raka terdiam sesaat, namun bukan penyesalan yang muncul di wajahnya, melainkan kelelahan yang berubah jadi dingin. Sudahlah, kamu tidak akan pernah paham. Lalu ia masuk ke kamar, menutup pintu dengan keras.
Nadira berdiri sendiri di ruang tamu, dengan kalimat itu masih menggantung di udara. Kamu tidak akan pernah paham. Padahal yang ia rasakan justru sebaliknya. Ia paham terlalu banyak, hingga ia ikut menanggung perang yang tidak pernah ia mulai. Dan sejak hari itu, Nadira mengerti satu hal yang membuatnya semakin takut. Selama konflik antara Raka dan Alia belum selesai, ia akan selalu menjadi korban yang paling mudah dijangkau. Sejak pertengkaran itu, Raka tidak lagi sekadar diam. Ia mulai mudah tersulut. Hal-hal kecil bisa berubah menjadi alasan untuk membentak. Piring yang belum dicuci, lampu yang lupa dimatikan, pertanyaan sederhana yang terdengar seperti tuduhan di telinganya. "Kenapa sih kamu ribet banget?" bentaknya suatu malam hanya karena Nadira menanyakan jam pulangnya. Pintu kamar sering dibanting. Langkah kaki Raka terdengar keras di lantai, seolah rumah ini bukan tempat untuk beristirahat, melainkan medan perang yang tak pernah sepi. Nadira mulai berhati-hati dalam segala hal. Cara bicara, cara menatap, bahkan cara bernafas di dekat suaminya sendiri. Ia belajar membaca tanda-tanda. Wajah yang menegang, rahang yang mengeras, nafas yang tak teratur. Saat itu ia tahu, lebih baik diam. Suatu malam, Raka tidak pulang. Tidak ada pesan, tidak ada telepon. Nadira duduk di ruang tamu dengan lampu yang masih menyala sampai lewat tengah malam. Setiap suara motor di luar membuat jantungnya melonjak. Ia mencoba menelpon. Tidak diangkat. Sekitar pukul 2 pagi, pintu akhirnya terbuka. Raka masuk dengan wajah lelah dan mata yang kosong. "Kamu dari mana, Mas?" tanya Nadira lirih, antara lega dan takut. "Tidak penting," jawab Raka dingin sambil melepas sepatu. "Jangan mulai lagi." "Aku cuma khawatir." "Khawatir atau mau mengontrol?" Raka menoleh tajam. "Jangan tambah kepalaku, Nadira. Aku sudah cukup pusing." Kata-kata itu seperti tamparan. Nadira mundur beberapa langkah, memberi jalan saat Raka masuk kamar tanpa menoleh lagi. Malam itu, Nadira tidak bisa tidur. Ia berbaring di samping laki-laki yang sah menjadi suaminya, namun terasa seperti sedang tidur dengan orang asing. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut. Bukan takut dipukul, melainkan takut pada perubahan seseorang yang dulu begitu ia cintai. Ia sadar, kemarahan Raka bukan tentang dirinya, bukan karena masakannya, bukan karena pertanyaannya, bukan karena sifatnya. Tapi tetap saja, setiap pecahan amarah itu selalu jatuh ke arahnya. Seperti hujan batu yang berasal dari badai orang lain, namun kepalanya yang paling sering terluka. Nadira mulai bertanya dalam hati, sampai kapan ia harus menjadi peredam untuk konflik yang tidak ia ciptakan? Dan yang lebih menakutkan lagi, sampai kapan ia masih bisa mengenali lelaki yang dulu ia nikahi di balik wajah yang kini lebih sering marah daripada tersenyum? Di titik itu Nadira mengerti, bahaya tidak selalu datang dalam bentuk pukulan. Kadang ia hadir sebagai ketegangan yang terus-menerus, yang perlahan mengikis rasa aman. Hingga rumah tak lagi terasa seperti rumah. Pertemuan itu terjadi tanpa rencana. Nadira sedang menunggu Raka di depan sekolah Kinan. Hanya ingin membantu menjemput karena Raka bilang sedang terjebak rapat. Ia tidak tahu bahwa hari itu ia akan berhadapan langsung dengan perempuan yang selama ini hanya hidup dalam getaran ponsel dan amarah suaminya. Alia berdiri beberapa langkah darinya. Rapi, tenang, wajahnya tak menunjukkan emosi apapun. Tatapan mereka bertemu. Tidak ada kata-kata kasar. Tidak ada pertanyaan. Hanya dua perempuan yang sama-sama tahu mereka terikat oleh satu nama yang sama. "Kamu Nadira ya?" Suara Alia datar, seperti sedang menyebut nama dalam daftar hadir. "Iya," jawab Nadira. Jantungnya berdetak lebih cepat dari yang ia mau. Alia tersenyum tipis. Bukan senyum ramah, tapi juga bukan senyum bermusuhan. Lebih seperti senyum orang yang merasa sudah menang sebelum pertandingan dimulai.
Kamu kelihatan lebih lembut dari yang aku bayangkan. Nadira tak tahu apakah itu pujian atau sindiran. Mereka berdiri di tempat yang sama, tapi rasanya seperti berada di dua dunia yang saling bertabrakan. Aku tidak mau ribut, lanjut Alia tenang. Aku cuma mau kamu tahu satu hal. Nada suaranya begitu terkendali. Justru itulah yang membuat Nadira gelisah. Kamu boleh punya dia sekarang, tapi hidupnya tetap berantakan karena aku. Kalimat itu diucapkan tanpa marah, tanpa nada tinggi. Seolah itu bukan ancaman, melainkan fakta. Nadira merasa dadanya seperti kosong seketika. Aku tidak bermaksud merebut apapun, kata Nadira pelan. Aku hanya ingin menjalani rumah tangga aku sendiri. Alia tertawa kecil. Pelan, dingin. Kalau begitu, kamu salah orang. Selama masih ada anak, masih ada urusan hukum, masih ada dendam yang belum selesai, kamu tidak akan pernah benar-benar punya dia sendirian. Langkah kaki anak-anak terdengar dari kejauhan. Alia merapikan bajunya, kembali menjadi ibu yang tampak biasa di mata orang lain. Sebelum pergi, ia menoleh sekali lagi. Jangan salahkan aku kalau dia pulang ke rumahmu dalam keadaan rusak. Aku cuma memainkan permainan yang dia sendiri belum mau akhiri. Lalu Alia pergi menggandeng Kinan, meninggalkan Nadira berdiri dengan nafas yang tak teratur. Saat Raka akhirnya datang, Nadira tidak langsung bercerita. Ia hanya tersenyum lemah, seperti biasa, seperti istri yang tidak ingin menambah beban. Tapi kalimat itu terus berputar di kepalanya berhari-hari. Kamu boleh punya dia sekarang, tapi hidupnya tetap berantakan karena aku. Setiap kali Raka pulang dengan wajah tegang, setiap kali ia membentak tanpa sebab, setiap kali ponselnya berbunyi tengah malam. Nadira mulai bertanya-tanya dengan perasaan yang makin menyakitkan. Apakah benar pernikahannya hanya menjadi ruang perpanjangan dari konflik orang lain? Dan untuk pertama kalinya, rasa yang tumbuh di dadanya bukan lagi sekedar sedih, melainkan takut bahwa ia sedang hidup di tengah perang yang sengaja dipelihara, dan ia hanyalah korban yang tak pernah dihitung dalam pertarungan itu. Nadira tidak pernah ingin mengadu. Selama ini, ia menelan semua sendiri. Marah Raka, diamnya, perubahan sikapnya. Ia selalu bilang pada dirinya, ini hanya fase, ini hanya tekanan sementara. Tapi setelah pertemuan itu, setelah kalimat Alia terus terngiang di kepalanya, Nadira merasa tidak sanggup lagi diam. Malam itu, saat Raka pulang dalam keadaan lebih tenang dari biasanya, Nadira memberanikan diri bicara. Mas, aku hari ini ketemu Mbak Alia. Raka berhenti membuka sepatunya. Di mana? Nada suaranya langsung berubah waspada. Di sekolah Kinan. Raka mendesah, seperti sudah lelah duluan sebelum mendengar ceritanya. Terus kenapa? Nadira menelan ludah. Apa memang selalu seperti ini hubungan kalian? Penuh ancaman, penuh tekanan. Raka menoleh tajam. Kamu mau bilang dia jahat? Aku tidak bilang begitu, tapi dia bicara seolah hidupmu masih sepenuhnya di tangannya. Raka tertawa pendek. Kamu terlalu baper, Nadira. Dia cuma emosi karena urusan anak. Wajar. Masalahnya bukan cuma dia. Suara Nadira mulai bergetar. Kamu berubah setiap habis ketemu dia. Kamu marah di rumah. Jadi sekarang aku yang salah. Potong Raka keras. Setiap aku tertekan, kamu malah nambah dengan drama kamu. Itu bukan drama. Itu perasaan aku sebagai istrimu. Raka menggeleng, wajahnya penuh kesal. Kamu cemburu, itu saja. Kamu tidak dewasa menghadapi situasi yang sudah jelas rumit dari awal. Kalimat itu membuat Nadira terdiam. Selama ini ia takut disebut tidak mengerti, tidak mendukung, tidak cukup sabar. Dan kini, semua ketakutannya diucapkan langsung oleh suaminya sendiri. Aku tidak pernah melarang kamu mengurus anakmu, kata Nadira pelan. Aku cuma ingin kamu tidak membawa semua amarah itu ke rumah kita.
Kamu pikir aku sengaja? Raka meninggikan suara. Aku terjebak antara tanggung jawab dan tuntutan. Dan kamu malah minta aku jadi sempurna di rumah. Nadira menatapnya dengan mata basah. Aku cuma minta kamu berdiri di sisiku juga, Mas. Bukan selalu di pihak masa lalumu. Raka terdiam sejenak. Namun, alih-alih mendekat, ia justru berkata dengan nada dingin. Dia ibu dari anakku. Dia akan selalu jadi bagian hidupku. Kalau kamu tidak siap dengan itu, masalahnya ada di kamu, bukan di aku. Kalimat itu menjatuhkan sesuatu di dalam diri Nadira. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa tidak ada tempat baginya untuk menang. Jika ia diam, ia terluka. Jika ia bicara, ia disalahkan. Ia bukan istri yang dipahami, melainkan gangguan di tengah konflik yang lebih besar. Nadira tidak menangis malam itu. Ia hanya duduk sendiri di kamar, memandangi dinding dan menyadari dengan perasaan dingin yang perlahan merayap. Di pernikahan ini, ia sendirian. Bukan karena tidak dicintai, melainkan karena cintanya tidak pernah cukup penting untuk diperjuangkan. Dan sejak malam itu, sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Bukan lagi berharap, melainkan mulai bersiap untuk kemungkinan bahwa ia harus menyelamatkan dirinya sendiri. Pertengkaran itu tak lagi bisa disembunyikan. Suara pintu yang dibanting terlalu keras untuk sekadar disebut angin. Nada bicara yang meninggi terlalu sering untuk dianggap bercanda. Tetangga mulai melirik setiap kali Raka keluar rumah dengan wajah tegang. Beberapa pura-pura menanyakan kabar Nadira, tapi matanya penuh tanda tanya. Keluarga Raka mulai ikut campur. Ibunya pernah menelpon Nadira dengan suara hati-hati. Raka kelihatan sering emosi, Nak. Kamu sabar ya. Laki-laki kalau banyak tekanan memang begitu. Kalimat itu terdengar seperti nasihat. Tapi bagi Nadira, rasanya seperti vonis. Ia diminta mengerti lagi dan lagi. Teman-temannya pun mulai bertanya, kenapa Nadira jarang tersenyum? Kenapa matanya selalu lelah? Kenapa ia sering membatalkan janji? Tapi tak satu pun tahu bahwa setiap hari Nadira sedang bertarung dengan pikirannya sendiri. Raka semakin sering pergi. Kadang pulang larut, kadang tidak pulang sama sekali. Tidak ada penjelasan panjang. Hanya kalimat singkat. Banyak urusan. Jangan ribet. Capek debat. Nadira mulai kehilangan rasa aman di rumahnya sendiri. Malam-malamnya dipenuhi pikiran yang berputar tanpa henti. Jantungnya sering berdetak terlalu cepat tanpa sebab yang jelas. Tangannya dingin, nafasnya pendek. Ia terbangun tengah malam dengan dada sesak, takut tanpa tahu pada apa. Dan yang paling menyakitkan, ia mulai takut saat mendengar suara kunci di pintu. Bukan karena bahagia suaminya pulang, melainkan karena tidak tahu versi Raka yang akan masuk malam itu. Yang diam, yang marah, atau yang bahkan tak menatapnya sama sekali. Suatu sore, Nadira duduk di dalam mobil sebelum masuk ke rumah. Tangannya masih memegang gagang pintu, tapi tubuhnya tak bergerak. Ia menatap rumah itu seperti orang asing. Rumah yang dulu ia bayangkan sebagai tempat pulang, kini terasa seperti ruang yang penuh ketegangan. Untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri dengan suara gemetar. Kenapa aku takut pulang ke rumahku sendiri? Pertanyaan itu menakutkan, karena jawabannya terlalu jujur. Bukan karena ia tidak mencintai suaminya, melainkan karena ia tak lagi merasa aman di dekatnya. Dan semakin hari, Nadira makin mengerti. Bukan hanya hatinya yang sedang terluka, jiwanya pun mulai lelah. Ia mulai hidup dalam mode bertahan, bukan lagi berharap. Dan di titik itu, tanpa ia sadari, ia tidak sedang menunggu Raka berubah. Ia sedang perlahan mempersiapkan dirinya untuk kemungkinan bahwa ia harus pergi. Kepanikan itu datang seperti badai. Raka pulang lebih cepat dari biasanya, wajahnya pucat. Tangannya gemetar saat meletakkan ponsel di meja. Alia gila, katanya tanpa salam.
Dia bilang akan melaporkanku soal masalah lama di kantor dulu. Kalau itu naik, aku bisa habis. Nadira terkejut. Mas, duduk dulu. Kita bisa pikirkan baik-baik. Tidak ada waktu untuk tenang, bentak Raka. Dia sengaja menekanku karena tahu aku tidak bisa macam-macam. Nadira mendekat, mencoba menyentuh lengannya, tapi Raka langsung menepis. Jangan sentuh aku dulu. Kalimat itu membuat Nadira terpaku. Aku cuma mau bantu. Suaranya gemetar. Kita bisa cari pengacara atau bicara baik-baik. Bicara baik-baik. Raka tertawa pendek penuh frustasi. Kamu pikir semua ini terjadi tanpa sebab? Ia menatap Nadira dengan mata merah, bukan karena menangis, tapi karena marah yang menumpuk. Sejak aku menikah lagi, hidupku hancur pelan-pelan. Masalah datang terus, tekanan dari Alia makin parah, di kantor juga mulai curiga. Nadira membeku, ia tahu kemana arah kalimat itu. Mas, jangan bilang. Raka memotong dengan suara yang dingin dan tajam. Andai aku tidak menikah lagi, hidupku tidak sekacau ini. Kata-kata itu jatuh seperti palu. Nadira tidak langsung menangis, ia hanya berdiri, menatap wajah lelaki yang dulu ia yakini sebagai rumah. Di detik itu, sesuatu di dalam dirinya runtuh dengan suara yang tidak terdengar. Jadi sekarang aku penyebab semua ini? Tanyanya pelan. Aku yang bikin hidupmu hancur. Raka tidak menjawab, dan diamnya itu jauh lebih kejam dari teriakan manapun. Nadira tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi karena hatinya sudah terlalu penuh. Aku menikah denganmu karena aku percaya kamu siap memulai hidup baru, katanya lirih. Tapi ternyata aku cuma jadi tempat menaruh semua kesalahanmu. Kamu tidak tahu betapa sulitnya posisiku, jawab Raka dingin. Aku terjepit dari semua arah. Dan aku, suara Nadira pecah. Aku terjepit di rumah yang bahkan tidak membelaku. Raka membuang muka. Sudahlah, aku tidak mau ribut sekarang. Kalimat itu seperti menutup pintu terakhir di hati Nadira. Malam itu, Nadira duduk sendiri di kamar, menatap dinding dengan pikiran kosong. Ia mengingat semua yang pernah ia korbankan, rasa sabar, harga diri, bahkan rasa aman. Dan akhirnya, ia mengerti kebenaran yang paling menyakitkan. Di saat Raka terancam kehilangan segalanya, ia memilih menyelamatkan dirinya sendiri dengan mengorbankan perasaan istrinya. Kalimat itu terus terngiang di kepala Nadira. Andai aku tidak menikah lagi, hidupku tidak sekacau ini. Sejak malam itu, Nadira tidak lagi bertanya, apakah Raka mencintainya. Pertanyaan itu tidak penting lagi. Yang penting sekarang hanya satu. Berapa lama lagi ia harus tinggal di rumah di mana keberadaannya dianggap sebagai kesalahan. Dan untuk pertama kalinya, Nadira tidak lagi berpikir tentang cara bertahan, melainkan tentang cara pergi. Setelah malam itu, Nadira berubah. Bukan menjadi lebih marah, melainkan lebih diam. Ia tidak lagi menanyakan kemana Raka pergi. Tidak lagi menunggu di ruang tamu sampai larut. Tidak lagi berharap pada nada suara yang lembut. Ia bangun pagi, bekerja, mengurus rumah secukupnya, lalu tidur tanpa banyak kata. Seolah-olah ia sedang menjalani hidup orang lain. Raka menyadari perubahan itu, tapi tidak bertanya. Mungkin karena ia juga lelah, atau mungkin karena diam Nadira terasa lebih mudah daripada tangisnya. Di balik ketenangan palsu itu, Nadira mulai menyiapkan dirinya diam-diam. Ia membuka rekening sendiri, menyisihkan sedikit uang dari gajinya, meski harus mengurangi banyak hal. Ia menyimpan fotokopi dokumen penting di tas kerjanya. KTP, kartu keluarga, surat nikah. Ia tidak tahu kapan akan pergi. Tapi ia ingin siap jika suatu hari keberanian itu datang. Setiap kali melakukan itu, hatinya terasa perih. Bukan karena ia ingin pergi, melainkan karena ia terpaksa menyiapkan diri untuk kemungkinan terburuk dari cinta yang pernah ia jaga sepenuh hati. Raka dan Nadira kini hidup seperti dua orang yang berbagi atap, bukan dua orang yang berbagi hidup. Makan tanpa bicara, tidur tanpa saling menatap.
bangun tanpa saling bertanya. Cinta yang dulu penuh harap, kini berubah menjadi kebiasaan yang dijalani tanpa rasa. Nadira menyadari, ia tidak lagi berharap Raka berubah. Ia hanya berharap tidak terluka lebih dalam. Dan di titik itu, ia mengerti perbedaan paling menyakitkan antara mencintai dan sekadar bertahan. Ia masih peduli, masih sedih melihat Raka murung, masih ingin memeluk saat lelaki itu terlihat rapuh. Tapi setiap kali ia ingat kalimat itu, andai aku tidak menikah lagi, tangannya selalu berhenti di udara. Karena bagaimana mungkin ia terus mencintai seseorang yang pernah menganggap keberadaannya sebagai kesalahan. Malam-malam Nadira kini diisi rencana sunyi. Kemana ia bisa pergi? Siapa yang bisa ia hubungi? Berapa lama uang itu bisa membuatnya bertahan? Ia tidak ingin drama, tidak ingin balas dendam. Ia hanya ingin hidup di tempat yang tidak membuatnya merasa bersalah karena masih bertahan. Dan semakin hari, keputusan itu semakin jelas di kepalanya, meski belum terucap di bibirnya. Ia tidak sedang menunggu Raka berubah. Ia sedang menunggu dirinya cukup kuat untuk melangkah. Malam itu, Raka pulang dengan wajah yang sudah dipenuhi keputusan. Aku harus ke rumah Alia, katanya sambil meraih jaket. Kinan sakit, aku harus di sana beberapa hari. Beberapa hari. Kalimat itu menghantam dada Nadira lebih keras dari semua bentakan sebelumnya. Di sana, suara Nadira pelan tapi tajam. Di rumah mantan istrimu? Aku ayahnya, jawab Raka cepat. Jangan buat ini jadi rumit. Yang membuat ini rumit bukan aku, balas Nadira, dadanya naik turun. Yang membuat ini rumit adalah kamu, yang tidak pernah benar-benar selesai dengan masa lalumu. Raka berhenti. Menoleh perlahan, matanya menyala. Kamu tidak tahu apa-apa tentang menjadi orang tua. Aku tahu satu hal, potong Nadira, suaranya kini bergetar tapi tegas. Setiap ada masalah dengan Alia, kamu selalu lari ke sana. Lalu pulang membawa amarah ke rumah ini. Itu bukan urusanmu, bentak Raka. Ini rumah tanggaku juga. Nadira akhirnya meninggikan suara. Aku istrimu, bukan orang yang bisa kamu tinggalkan kapan saja lalu kembali saat semuanya reda. Raka tertawa sinis. Kamu mau apa? Melarang aku datang ke anakku? Aku mau kamu jujur. Mata Nadira basah. Kamu belum selesai dengan Alia kan? Kamu masih terjebak di hidup lama kamu. Raka terdiam sesaat. Lalu wajahnya mengeras, seperti mengambil keputusan untuk tidak lagi menjaga kata-kata. Kamu mau dengar jujurnya? Katanya dingin. Sejak aku menikah lagi, hidupku makin berantakan. Tekanan dari dia makin besar, masalah makin banyak, dan kamu... Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara yang kejam. Kamu cuma jadi tambahan beban yang harus aku jaga perasaannya. Kata-kata itu membuat Nadira seperti kehilangan nafas. Jadi selama ini, aku cuma beban, bisiknya. Raka menghela nafas kasar. Aku tidak bilang begitu, tapi kenyataannya begini. Aku terlalu cepat menikah lagi. Aku salah. Kalimat itu lebih menyakitkan daripada 1000 makian. Nadira menatap Raka dengan mata yang kini tidak lagi penuh harap, melainkan penuh luka yang sudah terlalu dalam untuk ditutupi. Berarti sejak awal, aku adalah kesalahan yang kamu buat, katanya lirih. Raka tidak menjawab, dan sekali lagi, diamnya menjadi jawaban paling jujur. Nadira mengangguk pelan, seolah sedang meyakinkan dirinya sendiri. Pergilah, katanya akhirnya, ke rumah masa lalumu, ke tempat di mana kamu selalu merasa harus kembali. Raka tampak ragu sesaat, lalu mengambil jaketnya. Tanpa pamit, tanpa menoleh. Pintu tertutup dengan bunyi yang tidak terlalu keras, namun cukup untuk mematahkan sesuatu yang tersisa di hati Nadira. Ia berdiri lama di ruang tamu,
Tubuhnya gemetar, tapi tidak ada air mata yang jatuh. Karena di titik itu, tangis pun terasa tidak ada gunanya. Ia baru saja menyadari satu kebenaran yang paling pahit. Ia tidak kalah oleh Alia. Ia kalah oleh masa lalu yang tidak pernah dilepaskan oleh suaminya sendiri. Dan saat malam itu semakin larut, Nadira tahu, ini bukan lagi soal bertahan atau tidak. Ini tentang menyelamatkan diri sebelum seluruh dirinya benar-benar hancur. Nadira pergi tanpa pertengkaran. Tidak ada teriakan. Tidak ada koper besar di depan pintu. Tidak ada pesan panjang penuh tuntutan. Ia hanya mengambil beberapa pakaian, dokumen, dan tas kecil yang sejak lama sudah ia siapkan diam-diam. Rumah itu masih sunyi saat ia melangkah pergi. Seperti biasa. Seperti selama ini ia selalu pergi ke kantor. Hanya saja, kali ini ia tahu, ia tidak akan kembali. Di meja ruang tamu, ia meninggalkan selembar kertas. Tulisan tangannya rapi, tapi goyah. "Mas, aku tidak kalah dari mantanmu. Aku hanya lelah berperang di medan yang bukan milikku. Aku mencintaimu, tapi aku lebih mencintai diriku yang perlahan hilang di pernikahan ini. Jangan mencariku. Aku ingin sembuh." Tidak ada kata marah, tidak ada tuduhan, hanya kelelahan yang akhirnya jujur pada dirinya sendiri. Raka pulang malam itu dengan tubuh yang letih dan pikiran penuh urusan. Ia memanggil nama Nadira seperti biasa. Tidak ada jawaban. Ia melihat surat itu saat hendak meletakkan kunci di meja. Awalnya ia membaca dengan cepat, lalu mengulanginya lagi. Dan lagi. Dadanya terasa kosong. Ia berlari ke kamar, membuka lemari, dan mendapati sebagian pakaian Nadira hilang. Saat itulah, untuk pertama kalinya, Raka benar-benar panik. Ia mencoba menelpon, tidak aktif. Mengirim pesan, tidak terkirim. Barulah di kesunyian itu, Raka mulai mengingat semua yang selama ini ia abaikan. Tatapan Nadira yang semakin redup. Diamnya yang semakin panjang. Cara ia berhenti berharap tanpa pernah mengeluh lagi. Raka duduk di tepi ranjang, menunduk. Tangannya menutup wajah. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa konflik yang tak pernah ia selesaikan bukan hanya menghancurkan dirinya, tapi juga perempuan yang mencoba mencintainya dengan tulus. Alia dengan dendam dan luka masa lalu. Nadira dengan kesabaran yang terkikis pelan-pelan. Dua perempuan, dua jenis luka, dan semuanya bersumber dari satu hal, masa lalu yang tidak pernah ia hadapi dengan berani. Namun penyesalan selalu datang saat tidak lagi bisa memperbaiki apapun. Di tempat lain, Nadira duduk di kursi bus, menatap jalan tanpa menoleh ke belakang. Matanya basah, tapi napasnya terasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak sedang bertahan. Ia sedang memilih dirinya sendiri. Ia tidak tahu hidup seperti apa yang menantinya nanti. Ia hanya tahu satu hal. Ia tidak lagi ingin mencintai dengan rasa takut. Dan disitulah kisah ini berakhir. Bukan dengan bahagia yang gemuruh, melainkan dengan keberanian yang sunyi. Keberanian untuk pergi dari cinta yang tidak lagi memberi tempat untuk tumbuh. Sekian cerita kali ini. Nantikan cerita selanjutnya.